Saya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21 kan harusnya begitu. Enak kali kau ya, minta kerja dihentikan kasusmu. Emang negara ini punya nenek moyang kau ya, Tipa? Hah? Nenek kau berak daerah nggak cebok Tipa. Ini manusia laknut ini. Perempuan laknut ini. Berharapnya yang butuh sekali restoratif justice itu Pak Joko Widodo, Pak. Si Tipa ini kemarin tuh kan kata Farhad Abbas ya, dia juga minta restoratif justice tapi ditolak Pak Jokowi. Sekarang dia bolak-balikkan cerita bahwasannya yang butuh restoratif justice itu Pak Jokowi, bukan dia. Apa nggak gila ini? Dia yang tersangka, tapi Pak Jokowi yang membutuhkan restoratif justice. La ilaha illallah. Bengak jangan kau beler Tipa, kau buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang makin kesini makin dirujak oleh netizen. Makin disosor, nggak diasih ampun, rasain kau. Ya, jadi si dokter mangkrak ini nggak dikasih ampun oleh banyak netizen terkait permintaannya akhir-akhir ini agar Presiden Prabowo menghentikan kasusnya, agar Kejaksaan Tinggi menghentikan kasusnya. Sok-sokan juga kau ya, tidak mau RJ, malah Jokowi yang kau minta mengajukan RJ ya. Tapi denger-denger kau udah 5 hari di Solo, tapi Jokowi gak mau kau ajak ketemu. Kasihan kali kau. Ujung-ujungnya kau minta presiden menghentikan kasus ini. Enak aja kata netizen. Kau pikir ini negara milik nenek moyangmu. Begini inilah ya ciri-ciri orang habis berak belum cebok. Kata netizen kayak gitu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mengejutkan, si Tipa nggak tahu malu ya, minta tolong ke Pak Prabowo Subianto agar Pak Prabowo ini mengintervensi kejaksaan. Minta ke Pak Prabowo Subianto agar kejaksaan menghentikan kasus mereka, alias minta di SP3. Enak kali ya kan. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21 kan harusnya begitu. Gimana nih guys, minta Pak Prabowo, minta bebas si Tipa, Roy Suryo dan tersangka lainnya. takut si Tipa. Rasain apa yang kalian tanam, itulah yang kalian panen ya, rasain. Iya, kok enak gitu loh. Sombong, kagak ketulungan, ujung-ujungnya minta Prabowo menghentikan kasus ini. Kalau kau merasa benar, kalau kau merasa punya bukti atas kepalsuan ijazah Jokowi, kenapa kau harus takut? Kau katanya tidak takut, justru Jokowi yang harusnya takut. Kau tidak perlu meminta RJ, justru Jokowi yang harusnya minta RJ.
Lah kau kok minta Prabowo agar menghentikan kasus ini, minta Kejati menghentikan kasus ini. Emang double kau ini. Lanjut. Dr. Tifa minta Kajati hentikan kasusnya. Kami mohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Enak kali kau ya, minta Kejati hentikan kasusmu. Emang negara ini punya nenek moyang kau ya Tipa? Hah? Ini ya si Tipa ini, 4 hari di Solo, mau menghadap Pak Jokowi, mau minta RJ, mau minta maaf lah dia sama Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak membuka pintu rumah untuk si Tipa. Nenek kau berak daerah nggak cebok ya? Hah? Dengan sesuka hati kau, sesudah memfitnah ya, kau fitnah seorang insinyur Joko Widodo, habis itu proses hukumnya sudah sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sebentar lagi diadili, terus kau minta Kejati hari ini hentikan kasusmu. Nenek kau berak daerah nggak cebok Tipa. Ini manusia laknut ini, perempuan laknut ini, betina munafik. Iya, lanjutkan Pak Kejati. Betina munafik kata netizen barusan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya yang paling menarik adalah kau pikir negara ini milik nenek moyang kau? Ini ya orang kalau berak belum cebok. Iya, enak kali ya. Habis mencaci, memaki, menghina, memfitnah, nggak mandek-mandek gitu. Bukan hanya Jokowi, Gibran difitnah, Ibu Iriana difitnah, Ibunda Jokowi difitnah. Ujung-ujungnya minta kasusnya dihentikan. Enak kali kau macam kayak gini ya. Aduh, lanjut. Saya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21, kan harusnya begitu. Sorry ya. Sorry ya. Astaga, inilah namanya. Tapi aku malu, ku malu-malu tapi mau. Itu lagunya. Dari kemarin sok-sokan, nggak butuh RJ. Sekarang ngasih kode ke presiden supaya RJ. Astaga nagaraja. Mantap banget ah. Bukan begitu Bang, bukan mau tapi malu. Enggak. Sebetulnya sangat berharap, cuma Pak Jokowi tidak mau memberikan RJ kepadanya. Makanya dia tambah uring-uringan. Dia mikirnya begini, aku nggak perlu menunjukkan kelemahanku, ya. Aku tidak perlu menunjukkan bahwa aku meminta RJ karena sudah bisa dipastikan aku nggak bakal diberi RJ oleh Jokowi. Jadinya bagaimana? Ya udahlah, aku melalui jalur yang lain aja, mendesak Prabowo agar menghentikan kasus ini. Ini kan orang sedeng namanya. Aduh. Mereka ini sebetulnya sudah paham ya bahwa mereka tidak bisa membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Makanya mereka saat ini sedang kejang-kejang. Mudah-mudahan aja nggak stroke massal ya kan. Iya, kalau stroke massal kan nggak jadi di penjara nanti. Lanjut. Penasihat hukum dari roti sobek, roti busuk, Roy Tifa, yakni Refli Harun, lagi-lagi melakukan konferensi pers dengan dayang-dayangnya dan menyampaikan hal yang sepertinya tidak masuk akal, teman-teman. Dia meminta agar kejaksaan maupun kepolisian menghentikan kasus ini dan tidak melanjutkan ke persidangan. Waduh, takut gitu bro, takut gitu ke persidangan. Apakah Anda tidak punya bukti? Ataukah Anda takut dibui, Ngomong aja yang mana, jujur gitu. Jangan sok-sok keras padahal takut ya kan. Untuk mendesak kasus ini agar segera dihentikan. Karena sudah tidak layak, sudah melanggar banyak aturan perundang-undangan dan baik formil maupun material, terutama formil. Jadi pernyataan sikap kami, satu, kami meminta kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk tetap berpegang pada pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 tentang pola koordinasi antara penyidik,
dan jaksa yang dibuat sebagai guidance kepada jaksa yang selama ini lalai dalam mengembalikan berkas perkara P19 yang telah melampaui batas waktu 14 hari. Jadi tidak bisa ditolerir lagi kalau batas waktunya itu sudah 2 bulan lebih, bahkan hampir 3 bulan. Ya. Kedua, kami meminta kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar segera mengembalikan berkas perkara dan SPDP surat perintah dimulainya penyidikan karena telah melanggar ketentuan hukum acara tanpa perlu memeriksa aspek-aspek material dari berkas P19 yang dikembalikan ke jaksa. Bilang aja takut. Ya, jadi bilang aja takut, yang kami takut dikembalikan dibui jaksa. gitu. Jadi kawan-kawan Jujur semua, aja. kalau formilnya sudah cacat, sudah bertentangan dengan undang-undang, maka tidak perlu kita periksa materialnya. Harusnya selesai kasus Selesai. ini. Roy Suryo itu selesai sama Tifa. Selesai mereka, bentar lagi selesai. Wis, ini gimana ya? Seharusnya kan yang meminta itu kan ya cukup disampaikan oleh si dokter mangkrak kan seperti itu ya. Lah ini kok pengacaranya ikut-ikut gitu loh. Setali 3 uang gitu loh. Jadi semakin kesini ya menurut saya dugaan netizen bahwa 2 orang ini ada hubungan itu kayaknya mendekati kebenaran. Hah? Karena yang disampaikan ini kok setali 3 uang katanya orang Jawa zaman dulu ya kan. Si dokter mangkrak meminta agar Prabowo, Kejaksaan Tinggi Negeri Indonesia menghentikan kasus ini. Sama yang disampaikan oleh si reptil karung. Aduh, jangan-jangan ini dibicarakan sambil karaoke. Lanjut. Berharapnya yang butuh sekali restoratif justice itu Pak Joko Widodo, Pak. Berjumpa lagi bersama Mak Tipa. Kali ini Mak Tipa semakin gila. Mak Tipa diundang di salah satu podcast, ya. Mak Tipa ini perasaan dia adalah perempuan yang pintar, perempuan yang selalu benar. Padahal Mak Tipa ini adalah perempuan jadi-jadian yang percaya dengan bisikan roh halus. Di acara ya podcast ini, hostnya bertanya kepada Mak Tipa. Dia tanya, Ibu berharap nggak ada restoratif justice? Tipa pun menjawab, kata Tipa, jadi nggak ada yang bingung Pak. Tipa, yang ditanya hostnya bukan masalah kau bingung atau tidak. Yang ditanya hostnya itu, apakah kau berharap nggak ada restoratif justice? Saking bingungnya hostnya tanya lagi, Ibu berharap nggak? Tipa menjawab, oh saya berharap. Berharapnya yang butuh sekali restoratif justice itu Pak Joko Widodo. Apa nggak saya dengan ini? Tipa, yang di kasus ini kau itu tersangka, bukan Pak Jokowi tersangkanya. Jadi yang butuh restoratif justice itu kau, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi buat apa restoratif justice? Sudah jelas Pak Jokowi sebagai pelapor. Yang tersangka itu kau. Jadi kau sebanyak gaya. Kau ini secara tidak langsung menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwasannya ya kau ini sudah terkena gangguan jiwa. Tipa, kalau kau tidak benar bersalah, tidak mungkin ya kan kau itu dijadikan tersangka. Karena sudah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan tersangka. Ya, sudah ada minimal 2 bukti bahwasanya kau itu bersalah, makanya dijadikan kau tersangka. Jadi kalau seandainya ya restoratif justice itu kau yang membutuhkan, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi buat apa dia restoratif justice? Sementara Pak Jokowi di pihak pelapor. Kau itu tersangka ya yang seharusnya melakukan restoratif justice. Seperti si Rismon, Egy Sujana, si Damai Hari Lubis. Bukan Pak Jokowi yang mesti meminta kau untuk restoratif justice. Untuk apa? Kau pikir kau siapa di negara Republik Indonesia ini? Sampai Pak Jokowi yang berharap untuk ya adanya restoratif justice. Udah kebalik-balik otak kau udah bilang. Itulah karena kebanyakan mendengar ya bisikan roh halus. Kayak gini jadinya. Terus kata si Tipa, ya kan katanya kan Pak Joko Widodo tuh yang membutuhkan ya restoratif justice. Kata dia
Berharapnya yang butuh sekali restoratif justice itu Pak Joko Widodo, Pak, bukan kami. Pak Jokowi butuh sekali restoratif justice. Untuk apa? Yang mau masuk penjara itu kau, bukan Pak Jokowi. Joko Widodo tidak perlu restoratif justice. Pak Jokowi ya perlu kasus ini sampai di pengadilan dan kau dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Jadi buat apa Pak Jokowi? Ya kan butuh restoratif justice. Sedeng kau, udah sedeng kau ditipa. Seolah-olah kau itu orang yang paling benar. Ya, Pak Jokowi yang salah. Tersangka aja banyak kali gaya kau tipa. Tipa, kau secara tidak langsung menunjukkan kepada seluruh Indonesia ya betapa bengaknya lah seorang dokter tipa. Terus hostnya tanya lagi, jadi berarti ibu membuka hati untuk menerima perdamaian? Host, apa pula si tipa yang membuka hati untuk perdamaian? Pak Jokowi aja tidak mau berdamai. Ya, sudah cukup si Rismon saja. Si tipa ini kemarin tuh kan kata Farhad Abbas, ya dia juga minta restoratif justice tapi ditolak Pak Jokowi. Sekarang dia bolak-balikkan cerita bahwasannya yang butuh restoratif justice itu Pak Jokowi, bukan dia. Apa nggak gila ini? Dia yang tersangka, tapi Pak Jokowi yang membutuhkan restoratif justice. La ilaha illallah, bengak dan kau belerot tipa, kau buang. Terus kata tipa, Pak Joko Widodo, maksudnya yang membutuhkan restoratif justice itu Pak Joko Widodo, bukan si tipa. Ya, padahal sebelumnya si tipa ini sudah mengajukan restoratif justice ke Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak menerimanya. Tipa, sekali aku bilang sama kau, ya, kau tuh tobatlah. Jangan merasa diri paling benar. Kalau kau benar, tidak mungkin kau jadi tersangka. Dan di kasus yang bergulir saat ini adalah pelaporan Bapak Joko Widodo. Dan kau sebagai pihak terlapor. Jadi yang butuh restoratif justice bukan pihak pelapor. Kau itu yang butuh restoratif justice karena kau terlapor dan sudah dijadikan tersangka. Kau percayalah tipa, sebentar lagi perkara ini akan bergulir di pengadilan, ya, dan kau pun sudah mulailah ditahan. Jadi untuk kau nasihatkan, ya, persiapkan mental kau, jangan pura-pura gila pula kau nanti, karena orang gila tidak bisa dihukum, tidak bisa diadili, ya. Nanti kalau kau mau gila tipa, udah masuk penjara kau mau gila-gila lah kau, tak ada juga orang peduli. Tipa, kita perempuan ya seharusnya tahu menjaga lisan untuk tidak memfitnah orang lain. Tapi kau ini ialah perempuan jadi-jadian, merasa bangga dengan memfitnah merendahkan Pak Jokowi. Tipa, percayalah kau pasti meringkuk di penjara atas kelakuan bejat kau ini. Kau perempuan tak sadar diri, gue rasa. Gak pernah aku nengok perempuan ya berpendidikan tinggi, tapi yang ada di hati dan pikirannya hanya kebencian. Kebencian kau kepada Pak Jokowi tidak beralasan. Ya, mudah-mudahan nanti tiba kalau sudah ditetapkan kau ya sebagai terdakwa dan dihukum penjara yang seberat-beratnya, tobat kau nanti di penjara. Jangan nggak tobat kau, takut aku ini gila kau nanti. Ya sekali lagi ya, buat seluruh Indonesia, nggak usah kalian dengarkan si tipa ini. Kita doakan aja dia, mudah-mudahan dapat hidayah dia, bertobat dia. Jadi tidak merasa dirinya itu adalah perempuan yang paling benar, perempuan yang paling pintar. Padahal si tipa ini adalah perempuan paling bodoh yang ada di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Tukang fitnah. Tipa, sadar dirilah setidaknya ya, apa yang kau lakukan ini adalah kesalahan. Jadi kalau kau beranggapan Pak Jokowi yang membutuhkan restoratif justice, kalau aku ingatkan sama kau, periksa kejiwaan kau. Yang di kasus ini yang terlapor itu kau, yang tersangka itu kau, bukan Joko Widodo. Pak Jokowi tidak membutuhkan restoratif justice.
Pak Jokowi membutuhkan perkara ini selesai di pengadilan sampai kau dan kawan-kawan kau yang tukang fitnah itu masuk penjara. Jadi sekali lagi bilang kau Tipa, ya cek kejiwaan Tipa. Tapi jangan gila dulu kau. Kalau mau gila kau nanti di penjara saja. Sekarang ya banyak-banyaklah kau memuji diri sendiri, merendahkan Pak Jokowi, ya kan? Karena nanti kalau kau sudah masuk penjara, kau tidak akan bisa bernyanyi. Ya, buat seluruh perempuan di negara Republik Indonesia ini, khususnya emak-emak, jangan kalian tiru tingkah si Tipa ini. Ini adalah perempuan jadi-jadian yang merasa dirinya paling pintar dan paling benar. Padahal dia adalah perempuan paling rendah di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena tukang fitnah. Tukang fitnah akan berada di penjara. Jadi Tipa, selamat menikmati jeruji besi nanti Tipa. Yakinlah kau pasti masuk penjara. Aneh aja kau. Ya, kau yang tersangka, Pak Jokowi pula yang butuh restoratif justice. Nggak gila apa namanya? Yang membutuhkan restoratif justice itu kau, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya tidak perlu adanya restoratif justice. Jadi tak usah mengada-ngada kau. Kau membolak-balikkan perkataan untuk menyenangkan hati kau sendiri. Padahal sebenarnya mungkin ya kau tak bisa makan, tak bisa tidur, memikirkan berapa lama kau nanti akan meringkuk di penjara. Tobat kau sebelum terlambat. Ya iyalah, ya kan? Memikirkan berapa lama meringkuk di balik jeruji besi. Ya bisa dipastikan dia nggak bakal bisa tidur. Karena nggak bisa tidur dan berusaha minta RJ ke Solo tapi ditolak, Rismond diterima, Dokter Mangkrak ditolak. Akhirnya dia balik kanan tetap mencaci maki Jokowi, tetapi mengharapkan kasus ini dihentikan kepada Prabowo. Ya kelihatan sekali kan. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana di bagian depan tadi. Ini sebetulnya perempuan jadi-jadian. Yang so akademis tapi mempercayai bisikan roh halus. Aduh. Dalam ilmu psikologi, orang yang mempercayai hal-hal seperti itu masuk kategori orang yang kurang sesendok. Aduh, ya pokoknya begitulah ya Dokter Mangkrak ya. Udah jalani aja, nanti kalau misalnya di penjara ya udah di penjara aja. Ya orang kamu melakukan kejahatan kok ya kan. Mencaci, memaki, menghina, memfitnah, mencemarkan nama baik, ya harus kau tanggung lah akibatnya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.